Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Pak Wo Channel. Mudah-mudahan di pagi ini Anda semuanya senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan segala urusannya. Untuk penanaman timun ini tetap menggunakan tanpa olah tanah. Sistem tanpa olah tanah itu tetap kita manfaatin dengan cara yang sangat mudah untuk membuat berbudidaya tanaman sayur-sayuran. Prosesnya dulu itu hutan, teman-teman. Hutan ditebang, kemudian ditunggu kering, dibakar, diperut, dibersihkan, kemudian dibuat lubang tanam. Langsung dibuat lubang tanam dan dipasang lanjaran seperti ini. Kemudian untuk proses penanaman benihnya itu nyusul kayak begitu. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang seragam dan tidak banyak sulam, tidak banyak gangguan, serangan jangkrik, belalang, ataupun semut yang mengganggu proses pengecambahan. Ini prosesnya kita semai dengan menggunakan potrai. Jadi pindah tanamnya itu setelah tanaman tumbuh di potrai, kita semai untuk beberapa hari. Daun lembaganya sudah maksimal, baru kita pindah tanamkan. Tujuannya adalah mengurangi resiko kegagalan tumbuh saat kita tanam. Jadi kita menggunakan potrai itu untuk mempermudah dan membuat pertumbuhan tanaman itu jadi seragam sesuai dengan umur yang diharapkan, seperti itu. Kalau kita tanam benih itu biasanya ada yang kena hujan kemudian terlalu padat dan tidak tumbuh, ataupun ada serangan hama seperti semut, mungkin dimakan belalang ataupun jangkrik, sehingga tidak tumbuh seperti itu. Tapi kalau kita potrai itu langsung tanam, itu tidak ada gejala-gejala dari proses tumbuh. Cuman kita sebagai perawatannya setelah pindah tanam itu langsung kita antisipasi dengan menggunakan insektisida agar hama jangkrik, belalang itu menjauh ataupun tidak menyerang tanaman saat pindah tanam. Seperti itu aja, sebenarnya mudah sekali. Setelah 1 minggu pindah tanam dan kita beri pupuk susulan dan kita gunakan pupuk kocor juga, lalu kita lakukan proses penimbunan seperti ini. Ini adalah proses penimbunan yang dilakukan setelah tanaman itu tumbuh secara normal seperti itu. Perawatannya sangat mudah sekali, tidak ada olah tanah sebelumnya, tidak ada. Begitu kita buat lubang tanam, kita pindah tanam, kemudian setelah normal kita susul dengan pupuk kocor dan kita rotasi dengan menggunakan pupuk tabur, lalu kita bumbun seperti ini agar akar itu dapat berkembang dengan baik, akar itu dapat membentuk perakaran-perakaran baru, batangnya juga kokoh, tidak mudah roboh, dan juga terhindar dari genangan-genangan air yang dulunya itu ada lubang tanamnya, seperti itu, teman-teman. Untuk timun ini tidak banyak, teman-teman, sekitar kurang lebih 2.500 batang, tidak banyak. Dan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang cepat. Kita bertani dengan berbudidaya timun, sementara untuk nilai jual timun sekarang itu
kebetulan di wilayah kami harganya tinggi di angka 13 dan bahkan nyampe di 15.000 per kilo. Untuk lanjaran dan gawar ini kita siapkan sebelumnya, sebelum pindah tanam sudah kita siapkan teman-teman. Jadi untuk mempermudah proses pengerjaannya itu sehingga tidak terburu-buru, itu lanjaran dan gawar ini sudah terpasang rapi, dan kemudian kita untuk melakukan tanam ini tinggal naruh posisi tanaman itu di setiap lanjaran. Proses selanjutnya untuk penimbunan ini tidak terganggu karena lanjaran sudah siap, tali gawar sudah siap, dan timun ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga kita tidak direpotkan dengan cepatnya pertumbuhan itu kalau sudah ada lanjaran dan gawar. Untuk kali ini sekalian juga saya kasih tahu sama teman-teman, kita berbagi ya. Ini adalah warna daun yang pucat, kemudian menyempit, batang juga mengecil, pertumbuhan ini tidak melaju dengan baik. Ini tanda hijau kekuningan ini adalah kekurangan unsur nitrogen, sehingga pertumbuhannya itu agak terlambat. Ini sangat membutuhkan unsur N. Kemudian batang tidak mau membesar dan daun juga tidak mau menebal, tipis, warnanya menguning. Ini juga sebagai faktor daripada kekurangan unsur N. Unsur fosfat P itu sangat dibutuhkan saat usia seperti ini karena untuk memperbesar batang, kemudian mempercepat proses pertumbuhannya, dan juga untuk memperbanyak produksi bunga. Itu unsur fosfat ini juga kurang diberikan karena ini umurnya masih sekitar di bawah 15 hari. Kemudian untuk susulan selanjutnya ini sangat diperlukan unsur K, kaliumnya dan kalsium sebagai pendukung pengisian buah saat nanti terbentuknya bunga. Kegiatan yang kami lakukan di sini untuk saat ini adalah menyelesaikan proses penimbunan. Setelah ini baru kita kocor dengan menggunakan pupuk dengan unsur lengkap, unsur yang sangat dibutuhkan, nitrogen, fosfat dan kalium, dan juga unsur mikro, Fe, Zn, borong, magnesium, dan yang lain. Ini nanti akan kita lakukan penambahan unsur di tambahannya sebagai unsur mikronya nanti kita semprotkan dengan menggunakan PPC, pupuk pelengkap cair, yang unsur haranya adalah unsur hara mikro. Timun ini memiliki produksi yang sangat tinggi teman-teman. Jadi untuk standar produksi timun itu mencapai 60 ton per hektar. Jadi kalau untuk tanaman seperempat itu berarti bisa mencapai produksi maksimal itu di angka 15 ton per hektar. Kemudian di proses pembuahannya juga cepat, penanganannya mudah dan tidak ribet dengan menggunakan olah tanah yang berlebihan. Cukup dengan tanpa olah tanah timun juga bisa berproduksi, tumbuh, berkembang dengan baik. Makanya inilah sebagai solusi bagaimana kita berbudidaya itu dengan memanfaatkan keadaan kondisi relatif pada kondisi kita masing-masing seperti apa. Kita mau teknis, kita mau tanpa olah tanah, kita juga semi, seperti itu bisa. Untuk penyakit sejauh ini tidak ada tanda-tanda gejala penyakit bercak daun ataupun karat daun ataupun busuk batang yang menyerang timun. Ini tidak ada.
cukup normal dan sehat. Cuman yang sekarang ini perlu disiapkan adalah penambahan ulang pupuk makro, nitrogen, fosfat, dan kalium sebagai pendukung perkembangan dari fase-fase vegetatif seperti ini. Terima kasih buat Anda yang selalu mengikuti channel kami. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk melakukan beraktivitas. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan ikuti channel kami di Pak Wo Channel 1122. Buat Anda yang selalu mengikuti perkembangan channel kami, Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.